Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi gejala sosial. Jadi, sebagai ilmu tentang masyarakat, sosiologi juga membahas gejala-gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Gejala-gejala yang biasanya terjadi di dalam masyarakat, biasanya ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Jadi, gejala sosial yang dikehendaki biasanya itu bersifat positif. Kenapa bersifat positif? Hal itu karena wajar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah gotong royong, kerja bakti, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang wajar dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Yang kedua adalah gejala sosial yang tidak dikehendaki. Gejala sosial yang tidak dikehendaki itu bersifat negatif. Karena apa? Karena dapat merugikan seluruh masyarakat. Salah satunya adalah tindakan kejahatan. Yang kedua adalah tindakan perusakan fasilitas-fasilitas umum atau disebut vandalisme. Jadi, gejala sosial itu merupakan peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi secara umum, gejala sosial itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibuat maupun dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu gejala yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Secara khusus, kita akan membedakan gejala sosial dan gejala-gejala alam. Gejala sosial itu adalah peristiwa yang terjadi antara dan oleh manusia, baik dilakukan secara individu maupun kelompok, di mana peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat saling terkait. Beda halnya dengan gejala-gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan perbuatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan banjir. Jadi dalam hal ini memunculkan berbagai kekurangan atau masalah sosial, baik dari individu maupun kelompok sosial. Adapun klasifikasi gejala sosial akan kita jelaskan satu persatu, yaitu adalah ekonomi. Ekonomi itu salah satu contohnya pengangguran, kemiskinan. Kenapa disebut gejala ekonomi? Biasanya perekonomian seseorang atau individu dapat menyebabkan suatu gejala sosial di dalam masyarakat, terutama mengenai pendapatan. Apabila individu kurang bisa mencukupi kebutuhannya, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sosialnya. Salah satunya itu kemiskinan, yang kedua itu pengangguran. Berikutnya adalah kebudayaan. Jadi ragamnya budaya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri biasanya menyebabkan terjadinya gejala-gejala sosial. Salah satu contohnya itu adalah perceraian. Yang kedua itu adalah kenakalan remaja. Yang ketiga adalah gejala yang bersifat politik. Salah satu contohnya itu adalah praktik-praktik korupsi. Berikutnya adalah gejala lingkungan alam. Jadi gejala sosial dalam lingkungan alam ini berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat atau manusia itu sendiri. Jadi individu yang terserang penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungannya. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan alam. Yang kedua adalah gejala yang bersifat psikologis. Maksudnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari seseorang atau individu di dalam masyarakat dipengaruhi oleh aspek psikologi, sehingga mengalami gangguan kejiwaan dan juga bisa menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah aliran ajaran sesat. Jadi aliran ajaran agama sesat ini banyak terjadi di Indonesia. Salah satu yang paling menghebohkan adalah aliran ajaran agama sesat Lia Eden. Kita akan membahas tentang karakteristik dari gejala-gejala sosial tersebut. Jadi di sini ada 8 karakteristik gejala sosial. Yang pertama yang kita akan membahas yaitu adalah gejala sosial yang sangat kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena ingat,
Di dalamnya terdapat hubungan antara manusia. Ingat, di dalam gejala ini terdapat hubungan antara manusia yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor. Salah satunya yaitu ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, maupun agama. Itu gejala sosial yang sangat kompleks. Yang kedua adalah gejala sosial yang beraneka ragam. Maksudnya, jadi beberapa gejala tidak bisa dianggap sebagai sesuatu gejala karena masing-masingnya memiliki sifat maupun karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, gejala ekonomi tidak bisa disamakan dengan gejala agama, budaya, ataupun politik, meskipun ada hubungan di antara berbagai gejala-gejala tersebut. Yang ketiga adalah gejala sosial yang tidak bersifat universal. Maksud dari tidak bersifat universal adalah tidak bersifat umum, karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Ingat, hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial atau budaya tertentu saja. Yang keempat adalah gejala sosial yang bersifat dinamis. Maksudnya, karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau yang bersifat dinamis. Akibatnya, peristiwa menjadi cepat berubah, seperti contohnya pergantian model pakaian yang terus berganti setiap tahun dan tahun dan tahun. Yang kelima adalah gejala sosial yang sulit atau tidak mudah dimengerti. Maksudnya, karakteristik ini, ingat, yang tidak mudah dimengerti, karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antara manusia sulit dipahami. Berbeda halnya dengan gejala alam yang dapat kita ukur maupun prediksi terlebih dahulu. Salah satu gejala alam yang dapat kita prediksi terlebih dahulu adalah seperti hujan, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah gejala sosial kurang objektif. Maksudnya, kenapa dikatakan kurang objektif? Karena mengacu pada perilaku masyarakat. Jadi gejala ini akan ikut memperhatikan pada hal yang melekat pada karakter di dalam individu tersebut. Salah satunya kasus seperti pelacuran, kemiskinan biasanya dinilai secara subjektif. Apakah hal itu baik atau buruk, salah atau benar, tergantung pada persepsi atau pandangan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu dia. Yang 7, gejala sosial yang bersifat kualitatif. Maksudnya, karakteristik ini berarti menunjuk pada gejala-gejala yang menjadi tidak bisa diukur atau bersifat kuantitatif, tetapi harus dilihat, dianalisis secara mendalam. Dan yang terakhir adalah gejala sulit diprediksi. Kenapa disebut gejala itu sulit diprediksi? Karena sifatnya yang kompleks, sifatnya yang abstrak, sifatnya yang dinamis, sifatnya yang kualitatif, dan sifatnya yang spesifik atau khusus. Sehingga gejala-gejala sosial itu sulit diprediksi. Jadi, kamu sudah paham kan mengenai gejala sosial maupun karakteristiknya? Nah, jadi sampai di sinilah pembahasan kita tentang gejala sosial dan karakteristiknya. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang materi lanjutan gejala sosial. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan minum multivitamin. Selamat pagi, bye.